Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu sama Mas lagi di kesempatan malam hari ini. Di segmen Cermal ini kayaknya untuk tayang di hari Jumat tanggal 26 November 2021 dan tayangnya di malam hari pasti ya. Selamat malam untuk para subscriber semuanya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Jangan lupa dibantu dipencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan untuk yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat bergabung dan juga salam sehat selalu. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam posisi yang baik, dan untuk sesuatu yang baik juga lah pastinya ya. Berprasangka baik, berpribadi baik, dan juga berperilaku baik terhadap siapapun sesama. Pas mau syuting Cermal ini guys, Mas T kan baru baca beberapa komentar yang mengatakan kalau ada yang bisa nerawang katanya, terus bisa ngelihat kalau uangnya katanya apa uang sedekah itu aku makan dan lain sebagainya. Aku bikinlah rembukan di grup ceritanya, di grup Rumah Orang Baik itu. Gimana ya? Kan kalian semua sudah tahu, saya itu selalu update di grup kan soal jumlah sedekah dan lain sebagainya. Jadi saksinya itu banyak sebetulnya. Lalu di aku minta pendapat, apa sedekahnya aku stop aja dulu apa gimana? Maksudnya gini, kalau memang bantu sedekah ya boleh, tapi katanya untuk ini. Jadi aku misalnya sharing, udah sharing, aku kan ngerasa nggak enak juga ya sama yang lain ketika ada kata-kata di mana yang mengatakan seperti ini, seperti itu, kemudian dan lain sebagainya gitu kan. Jadi aku kayak yang, aduh, jadi nggak enak deh, kayaknya aku stop aja dulu sedekahnya. Aku bikin forum di grup, malah bikin ketawa semua. Mama Ita, Mbak Tuyati, Mas Ahmad Firdaus, Mama Suryani, semuanya bikin ketawa, ya kan? Jadi kayak yang alhamdulillah ya. Jadi ya sepertinya memang tetap harus berjalan yang namanya sedekah. Yang mau saja, ndak mau juga ndak popo. Silahkan dengan segala macam komentar yang jenengan jenengan kehendaki, jenengan yang mau komentari silahkan. Yang terpenting saya akan tetap berusaha menjadi yang baik, walaupun dengan ya banyak prasangka yang kurang baik lah, seperti itu ya. Selamat malam untuk kalian semua yang di malam hari ini. Mungkin dari kemarin banyak yang nanya, Mas Tulus, saya baca historinya di Instagram, saya lihat story Mas Tulus di TikTok, kemudian ada di story juga di YouTube kan soal Mas Tulus mimpi ketemu sama kakak dan lain sebagainya. Dan banyak banget yang nanya, banyak banget yang pengen Mas Tulus spill dong kakaknya seperti apa. Coba sih dibuka, siapa tahu Allah kasih keajaiban di sini, entah lewat channelku, entah lewat medsos yang lain, jadi bisa ketemu, bisa pulang gitu loh ya. Nah, Mas Tulus malam hari ini pengen bahas itu, sembari bisa untuk kalian jadikan sebagai teman tidur mungkin ya. Kita ngobrol santai, kita perlahan-lahan sambil menyimak beberapa hal dan juga menyampaikan beberapa hal. Nah, mudah-mudahan sih beberapa hal yang aku sampaikan ini juga bisa membuat kalian menjadi merasa agak sedikit lebih baik setelah mendengar atau mendengar spilan aku soal kakakku yang sudah 19 tahun gak pulang itu ya. Sebelum kita mengarah ke situ, Mas Tulus ucapkan dulu selamat malam untuk semuanya. Untuk kalian yang mungkin malam hari ini sudah dalam kondisi ya bahagia atau tidak, tetap harus bersyukur. Ketika ada yang sama, ketika Mas Tulus membaca kata-kata yang kurang enak di
kolom komentar, Mas Tulus cuma bisa bilang alhamdulillah, innalillah. Jadi ketika ada beberapa orang yang mungkin saja tidak sarujuk atau tidak setuju dengan adanya ini, bahkan ya seperti itulah ya, hak masing-masing, saya kembalikan kepada kalian masing-masing yang menilai. Jadi ya sama dengan saya harapkan kalian semua ketika menghadapi sesuatu, entah itu masalah, entah itu musibah, katakan innalillah dan juga katakan alhamdulillah. Yang terpenting adalah jadikan diri kita bermanfaat, karena ada orang-orang lama yang lebih paham, yang lebih tahu siapa saya dan bagaimana saya. Jadi saya agak sedikit kurang gimana ya, sebenarnya sih agak kurang enak ketika dikatakan makan buat dapur dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim, kan aku juga kerja, aku juga nyanyi, dan maaf ya kalau aku makan uang itu juga kondisiku masih begini-begini aja. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang begitu tuh kayaknya ya Allah, niatnya nulung cuma jadi jalan, cuma jadi jembatan kok kayak gini gitu loh. Jadi kayak yang gimana ya, kayak ada sesuatu yang nggak enak untuk kita tahan. Tapi ya wis lah, namanya juga channel, namanya juga YouTube, banyak orang yang nonton, banyak orang punya hak untuk berkomentar. Jadi mau apa lagi, ya kan? Selamat malam buat kalian yang mungkin hari ini sedang bekerja, ada shift malam, ada tugas malam. Selamat bertugas, selamat bekerja. Mungkin juga untuk kalian yang saat ini dalam kondisi bahagia, sukacita, lagi seneng, terus habis gajian, capai target dan lain sebagainya. Ketika kamu berbahagia, Mas Tulus ucapkan selamat berbahagia. Mungkin juga ada yang diantara kalian yang sudah beranjak sampai di rumah, sudah istirahat, sudah tidur, mandi, kemudian cuci muka, gitu, terus istirahat buat besok buat kerja lagi. Jadi mungkin ya macam-macam sih kepala orang. Kalau tadi ada yang bahagia, mungkin hari ini ada yang lagi sedih. Ada yang lagi punya masalah sama keluarganya, sama kerabat, sama teman, bahkan sama pasangan, mungkin istri ataupun suami ataupun yang lain-lain, mungkin ada masalah. Nah, semoga dalam kondisi apapun kalian tetap dalam posisi yang baik. Mas Tulus doakan semoga tetap dalam kondisi yang sehat, baik, dan sesuai dengan apa yang kalian mau. See guys. Ya Allah, aku lupa guys. Jadi aku pengen bikin, saya tak cas dulu HP-nya ya guys. Engko lek live mati ya padha wae. Mas Tulus mulai jengking ketok kaya bulus apa. Tadi lagi jengking ngambil handset, charger takutnya. Mana ya? Nah, oke. Intinya apapun yang kita hadapi sekarang, ya yang bisa kita lakukan cuman ya bersyukur dan bersyukur. Manfaatkan apa yang kita punya, manfaatkan apa yang kita bisa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Berprasangka baik terhadap siapapun, berprasangka baik terhadap Tuhan juga nggak salah. Jadi tetap jadi yang terbaik buat diri kamu, tetap jadi yang terbaik buat semua orang di sekitar kamu. Mau marah boleh, mau nangis nggak apa-apa. Yang terpenting setelah menangis, setelah selesai menangis, setelah selesai meluapkan emosi, tenangkan pikiran, cari solusi yang terbaik untuk masalah yang sedang kamu hadapi. Kira-kira jangan gini, maksudnya Mas Tulus gini, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan waktu, tapi coba kita introspeksi. Kita lihat posisi diri kita, apakah kita salah, apakah kita juga benar, apakah kita ini kurang apa. Jadi macam-macam, banyak hal yang harus kita pikirkan. Lebih baik daripada kita berprasangka untuk sesuatu yang Tuhan kenapa sih jahat banget sama gue, kenapa sih orang itu jahat banget sama gue, kenapa sih orang ngebully gue, kenapa sih orang ngata-ngatain gue. Pasti sebagian besar orang ketika menghadapi ocehan dari orang lain, itu yang akan jadi alasan utama kenapa melakukan itu, ya kan, pasti itu. Nah, di sisi ini, di sisi yang sekarang adalah ketika kalian mengalami itu, ketika kalian menghadapi itu, sudah pasti kalian akan menyalahkan cara gini, maksudnya mencari sesuatu untuk menyalahkan, bukan mencari sesuatu untuk mengecek atau introspeksi diri. Sebagian besar sih manusia seperti itu, tapi nggak menutup kemungkinan ada juga bagian dari orang yang mungkin juga pengen tahu, oh aku salah ternyata. Misalnya dia emosi
Emosi itu kalau tidak dihajar dengan emosi nggak akan mungkin jadi perkelahian sebetulnya teman-teman. Kalau pasangan kamu emosi terus kamu itu bisa nahan, kamu bisa dengan santai menerima apa yang pasangan kamu lemparkan tadi atau orang di depan kamu yang sedang berbicara tadi, seharusnya buat aku ya hal-hal yang sewajarnya sih nggak akan ada terjadi masalah. Tapi kalau dia sudah marah, kamu marah, nah itu aja kamu udah salah. Ketika pasanganmu salah, marah, kemudian kamu lebih marah, itu juga salah. Nah, itu aja sudah ada yang namanya introspeksi diri di mana kita juga salah sebetulnya. Ya kan? Jadi, cara terbaik untuk menghadapi rasa sakit, rasa yang mungkin gak enak di kepala kita tuh salah satunya adalah yaitu cek kondisi diri kita. Apakah kita juga punya salah? Apakah kita dalam kondisi yang tidak baik dan lain sebagainya. Jadi, beberapa hal itu saya terapkan untuk diri saya sendiri. Bukan saya sok ngajarin orang, tidak. Tapi saya menerapkan itu untuk diri saya sendiri. Ketika saya merasa sakit terhadap orang lain, saya merasa orang lain melakukan kesalahan terhadap saya, apakah saya juga melakukan hal yang sama? Apakah saya juga melakukan hal yang seperti yang orang lain lakukan? Jadi ketika saya merasa disakiti oleh orang lain, entah itu kekasih, teman, pacar, dan lain sebagainya, justru yang di kepala saya bukan pacar saya yang salah karena dia selingkuh, teman saya yang salah karena dia jahat sama saya, tetangga saya yang salah karena dia jahatin saya, ngomongin saya. Bukan itu di kepala saya. Justru saya mikir, saya pernah salah ngomong kali ya? Apa saya yang salah? Introspeksi diri itu penting. Sehingga ya, jeleknya saya adalah ketika saya sudah sangat kecewa, saya akan diam. Itu jeleknya saya. Kalau saya sudah diam, habis. Gak ada yang bisa ngerayu saya selain Allah. Gak ada yang bisa ngeluluhin saya selain Allah. Itu saya. Jeleknya saya di situ. Next ke topik hari ini. Banyaknya teman-teman yang pengen Mas Tulus sepil soal kakak. Soal kakaknya Mas Tulus tuh sebenarnya seperti apa sosoknya. Kakak nomor berapa. Mas Tulus pengen jelasin sekarang. Jadi Mas Tulus itu punya kakak perempuan nomor 2 namanya Mbak Munjayati. Teman-teman maaf ya kalau dari segmen pertama itu sampai ke topiknya 10 menit karena biasa kalau Cermal kan memang harus ada ngocehnya sedikit ya. Jadi hampura tong diomong-omongkeun deui, tong dikritik-kritik deui. Ya. Dimasieun ari dikritik wae. Enggak. Jadi ada jedanya ketika kita Cermal itu biasa memang ngoceh tanpa konsep, tapi hari ini ada konsepnya. Ulang lagi. Mas Tulus tuh punya kakak perempuan nomor 2 namanya Mbak Munjayati. Dan ketika kalian nanya, banyak yang nanya fotonya Mas Tulus, jujur saya enggak punya fotonya. Keluarga kami itu gimana ya? Yang keluarga orang kampung yang betul-betul dari kampung, yang kami itu nggak pernah ada pikiran foto keluarga, terus foto rame-rame gitu-gitu. Pada waktu itu memang belum ada kamera sih ya, adanya Kodak pada waktu dulu tuh Kodak ya zaman dulu. Dan dulu sih sebenarnya ada foto-foto kakakku, karena kakakku cewek itu dua-duanya. Aku tuh punya kakak cewek 2, kakak cowok 2. Yang pertama cowok, yang kedua cewek, yang ketiga cowok lagi, yang keempat cewek, yang kelima aku cowok, dan adikku dua-duanya cowok. Jadi kami 7 bersaudara yang diizinkan hidup sama Allah. Jadi kami sebenarnya 9. Anaknya mamaku tuh 9, kalau yang hidup hanya 7. Nah, di situ tahun 2002, yang saya ingat tuh tahun 2002. Kenapa saya ingat tahun 2002? Karena tahun 2002 itu saya lulus SD. Pas saya lulus SD, pas hari kelulusan itu selang berapa hari gitu, kakakku telepon dari kampung. Jadi kami itu dulu tinggalnya di Wai Jepara semuanya guys. Kami itu tinggal di Wai Jepara, Lampung Timur. Kemudian keluarga besar kami pindah ke Rawajitu, Tulang Bawang. Nah setelah pindah ke Tulang Bawang itu, kakakku tetap, karena kakakku yang nomor 2 itu sudah menikah di kampung, di Lampung sana, di Wai Jepara, Lampung Timur. Jadi kakakku tinggal sama suaminya. Suaminya rumahnya dekat rumah kami yang dulu sebelum kami pindah ke Rawajitu. Dan mungkin karena ekonomi ya, dan warga kampungku itu memang banyak yang jadi TKW ke luar negeri. Entah Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong gitu-gitu banyak. Arab ya. Nah, termasuk kakakku ingin memperbaiki ke ekonomi keluarganya. Kakakku memutuskan untuk kerja di Malaysia. Sama mamaku juga dulu sama. Mamaku juga hampir kerja ke Malaysia waktu itu.
Setelah dia mau kerja di Malaysia itu, yang aku ingat adalah 2002 tuh kakakku izin pamit sama mamaku, "Ma, aku minta doa restu kalau aku pengen jalan. Aku mau ke Malaysia." Tahun 2002 itu aku ingat banget. Dan dulu memang ada agent. Dulu ada agentnya, ada PT yang bawa, istilah kami itu PT kalau orang kampung dulu bilangnya. PT, ada PT-nya ada. Terus berangkatnya ya namanya pada waktu dulu nggak ada orang. Dulu kakakku nelpon dari Wai Jepara ke Rawajitu itu pakai wartel zaman dulu. Nelpon pakai wartel, ada yang telepon namanya Bu ini, terus suruh manggilin kan gitu kan biasanya di pasar. Ada yang telepon mau ngomong sama Bu Inem, katanya ternyata kakakku itu pamit untuk berangkat ke Malaysia. Yang aku ingat 2002 sudah jalan ke Malaysia ya teman-teman, karena posisinya 2002 itu dia udah pamit. Berarti sebelum 2002 dia sudah jalan ke Jakarta untuk karantina lah ceritanya dulu. Belajar dulu kan bahasa Melayu dan lain sebagainya. 2002 kakakku terbang ke Malaysia dan izin. Kemudian selang 1 tahun kemudian, kalau tidak salah 2004 apa 2005, kakakku kirim surat. Surat dari Malaysia itu dari, kalau tidak salah Kuala Lumpur nama itunya, alamatnya dia itu. Terus kalau udah Johor Baru, Kuala Lumpur, maaf ya teman-teman, aku juga lupa. Udah lama banget guys itu, udah 18 tahun yang lalu. 19 ya, 2000, iya. Nah, selang berapa tahun dia kerja, 2 atau 1 tahun, kemudian kirim surat ke kampung, ke Jakarta, ke Lampung, ke Rawajitu itu. Sampailah suratnya ke mamaku, dan di situ dikasih keterangan kalau katanya majikan kakakku itu galak. Majikan kakakku itu gak bagus. Akhirnya dia memutuskan untuk kabur bersama tukang kebun. Aku nggak tahu tukang kebunnya itu tuh orang Malaysia kah atau orang Indonesia, dia tidak menjelaskan. Dan pada waktu itu posisinya adalah, nggak apa-apa ngomong apa adanya ya, di sini supaya lebih jelas, lebih detail. Maaf sebelumnya. Kakakku melakukan tindakan yang salah di sana, jadi dia hamil sama temennya yang tukang kebun ini yang laki-laki. Kemudian dituduh nikah. Itu dari hasil aku baca suratnya ya. Kemudian diputuskan dia untuk kabur dari tempat kerjanya. Nah, dari situ kami sudah lost contact. Tidak pernah ada telepon, tidak pernah ada surat nyampe, dan lain sebagainya sampai detik ini. Dan jeleknya adalah ketika kakakku, ya, aku punya kakak juga, kakakku yang nomor 3 kan cewek ya. Itu yang di atas aku, kakakku nomor 4, maaf. Kakakku nomor 4 pas di atas aku namanya Yuyamti, itu juga tinggalnya di Wai Jepara. Cuman rumahnya agak jauh, mungkin ada 1 kilo ke tempat kakakku yang perempuan ini. Jadi kami itu di kampung yang sama. Kami lahir di situ di Wai Jepara itu. Saya juga lahir di Wai Jepara. Nah, di situ kakakku pas selang berapa tahun kemudian itu mau cari bukti. Maksudnya mau cari surat atau baju atau apa yang bisa kita jadikan media untuk mencari sosok beliaunya ini, foto dan lain sebagainya. Ternyata rumah tangga kakakku retak. Setelah itu jadi kakakku ipar katanya sudah menikah lagi atau pergi kemana gitu. Jadi rumahnya juga udah nggak ada lagi, udah dirobohin dan bukti semuanya nggak ada. Kakakku ipar dengan ponakanku yang namanya Andi Cahyono itu nggak tahu di mana sekarang. Pindah kemana ya nggak tahu, di Lampung atau di luar Lampung juga nggak tahu. Tapi kami benar-benar lost contact. Jadi kami nggak ada bukti apa-apa. Itu sebetulnya yang jadi pikiranku. Yang aku tahu namanya Munjayati, hanya itu aja. Usianya pada waktu itu juga kami kan nggak tahu. Yang ada akte lahir itu cuma aku, Mijan sama Wardi. Selebihnya kakak-kakakku nggak tahu tanggal lahirnya kapan, terus ulang tahunnya kapan, tahun lahirnya kapan, mereka tuh nggak tahu. Yang tahu cuma orang tua neton. Kalau waktu dulu kan neton kan, bapakku kan suka neton puasa. Jadi puasa neton. Jadi setiap si Kang To netonnya apa bapak puasa. Nanti Wardi apa, aku apa gitu. Jadi yang dia tahu adalah neton lahir, bukan tanggal lahir. Jadi kalau ditanya umurnya berapa, aku pun nggak tahu kakakku umurnya berapa. Ya perkiraanku kalau Kang Rin sudah 40 ya, mungkin kakakku sekitar 45 atau 43 tahun lah. Kakakku yang perempuan itu, karena jeda aku dengan adik-adikku tuh cukup jauh. Aku dengan kakakku tidak terlalu jauh jedanya. Aku sama kakak-kakakku tuh nggak jauh. Aku jauhnya sama Wardi. Aku 89, Wardi 94, Mijan 96. Jadi ceritanya sudah KB. Terus jebol lagi 2 lagi, istilahnya begitu. Nah, yang kenapa aku yakini kalau lihat aku kakakku pasti ingat sama aku. Dulu sih sering sebetulnya di televisi itu
Kalau pas lagi perform, Tulus punya cerita yang bisa diangkat nggak buat nambah-nambahin durasi di TV gitu kan. Aku sering bilang, aku punya kakak yang di Malaysia Pak, Bang, nggak pernah ada apa kabar sampai sekarang. Tapi kan ada dua cerita ya. Yang pertama soal ibuku sakit, yang kedua soal kakakku yang di Malaysia. Dan ketika aku cerita zaman di Indosiar juga sama, ternyata yang di ACC ceritanya soal ibuku. Di MNC TV soal Kilau DMD juga sama. Ketika di Explore ceritaku, yang diceritakan juga sama soal ibuku yang sakit. Jadi yang memang mereka lebih tertarik itu daripada cerita soal kakakku yang di Malaysia. Makanya kenapa tiba-tiba Mas Tulus pengen mencari, sebetulnya sudah sangat lama pengen mencari, tapi kayaknya ini waktu yang tepat untuk mencari. Karena 3 hari berturut-turut Mas Tulus tuh mimpi terus, mimpiin kakaknya Mas Tulus itu, Mbak Munjayati itu. Karena jujur ya, aku dari kecil, kan aku ceritanya mau jadi anak bungsu, mau jadi anak terakhir. Karena setelah aku, mamaku KB, makanya aku jangka dengan Wardi itu cukup lama. Aku termasuk anak kesayangan pada waktu itu. Jadi yang paling dekat sama aku ya Yu Munjayati ini, Yukti aku panggilannya. Paling dekat sama aku tuh beliau. Jadi aku optimis ketika beliau melihat aku sih, aku yakin beliau pasti, oh itu Tulus gendut, dia tahu. Karena aku dari kecil sudah gendut. Dan memang tujuan awalnya adalah aku tuh anak bungsu, anak terakhir. Aku tuh dimanja banget sama mereka, sama kakakku yang perempuan itu. Aku masih ingat kok dulu diajak makan, diajak ke kondangan, aku masih disuapin sama kakakku. Padahal aku udah gede. Emang kakakku itu sayang sama aku, manjain aku terus. Jadi kalau mau pergi itu nggak punya duit, dibela-belain masak dadar telur dulu buat aku makan. Orang sempat di Rawajitu juga kok, sempat kerja di Rawajitu dan bikin untir-untir kalau orang dulu bilangnya. Terus ya karena bapakku keras, kakakku keras, jadi mereka tuh sering berantem. Akhirnya kakakku mutusin buat pulang, kemudian kerja di Malaysia gitu. Ternyata keluarganya berantakan, rumah tangganya nggak baik lah intinya. Akhirnya bubarlah di situ. Nah, beberapa hal ini sebetulnya yang pengen aku ajarkan, pengen aku sampaikan ke kalian semua, bahwa ya inilah sesuatu ya, mau gimana mama tetap pernah titip pesan sih sebetulnya. Waktu dia sakit ada 2 hal yang pengen dia kejar, yaitu salah satunya adalah pengen kakakmu pulang. Yang pertama dia pengen ke Solo ketemu keluarga besarnya biar nggak putus obor kan. Kalau bahasa mamaku tuh cuma mati obor lah ibarat kata gitu. Terus kemudian selanjutnya pengen kakakku tuh pulang. Kakakmu tuh kemana? Mama lagi sakit, nanti kalau mama udah meninggal malah susah, dia nggak bisa ketemu mama, kata gitu. Nah sekarang mama bapak udah nggak ada. Dan jujur ya teman-teman, kenapa aku bangun tidur bisa langsung nangis? Sumpah aku tuh bangun tidur nangis yang ya nangis aja, nggak tahu kenapa nangis. Karena pas ada kan sebagian orang yang mimpi itu pas bangun tidur nangis terus nangis aja gitu karena udah nelongso, tapi dipikir-pikir tadi mimpi apa ya gitu. Nah sadarnya itu setelah selesai nangis terus sadar, oh tadi aku mimpi ayo aku pulang. Aku sih nggak punya firasat apa-apa ya, anehnya tuh itu kemampuanku untuk melihat sosok keluargaku sendiri itu aku sulit gitu loh. Kalau secara nalar aku melihat beliau itu kayak tinggal di kampung yang banyak kelapa sawitnya, kayaknya juga udah punya suami lagi, udah punya anak kayaknya ya, dari pandangan aku itu. Cuman ya itu tadi nggak setajam yang seharusnya, jadi nggak ketemu, dilihatnya tuh susah. Kata orang bilang diputar giling, Mas Tulus putar giling itu apa aku nggak tahu. Aku nggak bisa apa-apa soalnya. Isoko medongor Gusti Allah, ya Allah kakakku dibikin sadar untuk ingat sama aku pulang. Jadi jeleknya adalah, susahnya adalah aku nggak punya data apa-apa. Agentnya aku nggak punya, alamatnya di mana sudah nggak ada lagi, foto-foto nggak ada, untuk baju-baju juga sudah nggak ada, sudah 19 tahun yang lalu. Dan ini bukan sesuatu yang mudah untuk saya cari. Podo karo goleki jarum ning tengah kawah Gunung Merapi. Jarumnya wis mlebur tadi kawah, golek ini angel. Itu tadi sebetulnya. Cuma optimisme saya tetap ada insya Allah. Jadi Allah pasti akan bantu saya percaya itu. Dan saya yakini semua yang Allah persiapkan ini sudah, mungkin akan ada sesuatu kabar yang baik. Saya yakin akan ada kabar baik. Dan
Saya coba menyebarkan di beberapa medsos yang saya punya, termasuk Instagram dan juga TikTok, untuk membantu menyebarkan video yang saya punya. Dan kemarin sempat saya bikin postingan di TikTok dan viewersnya lumayan. Sepertinya banyak yang memang sama mengalami hal dengan saya, dan saya rasa ada yang sampai puluhan tahun, kok ada yang 40 tahun nggak ketemu, ternyata ketemu juga. Kalau kayak aku, jeleknya adalah, susahnya adalah karena emang nggak ada bukti apa-apa. Nggak ada bukti foto, nggak ada agent, nggak ada ini, nggak ada itu. Jadi ketika toh lapor ke KBRI pun pasti bingung. Kalau aku sih sempet iseng-iseng ngobrol sama Eyang ya, Eyang bisa bantu nggak sih cari kakakku, atau lihat kakakku di mana? Ya itu gambarannya sama, tapi sekali lagi dengan batasan yang sama. Eyang nggak bisa membantu secara detail. Cuman ya, yang Eyang sampaikan kayaknya dia lupa sama kamu, Tulus. Entah dia dibuat lupa sama keluarganya, atau memang dia ingin melupakan, atau karena malu waktu itu sempat maaf hamil dan lain sebagainya mungkin, atau apa, saya nggak tahu. Buat saya ya dulu orang pernah melakukan salah. Kalau emang kakak saya salah ya sudah salah, tapi kan ya mau digimana tetap kakak saya toh. Dan jujur dia yang paling sayang sama saya, teman-teman. Kalau kakak-kakakku yang lain tuh ya Allah, nggak ada ceritanya nanyain kamu makan nggak, sehat apa enggak, itu jarang banget kakakku nanya kayak gitu, malah nggak pernah kayaknya. Jadi kalau dia itu dulu, aku ingat betul, aku udah besar, aku udah kelas 3 SD aja, makan masih diajak jalan, disuapin. Kalau dari Jakarta makanan tuh apa aja itu dibawa pulang, jadi dikasih tahu. Maksudnya gini, terlihat sayangnya mereka itu adalah apa yang aku minta selalu diturutin. Dan kalau dari Jakarta oleh-oleh selalu buat aku. Yang aku ingat betul adalah, mungkin kalau misalnya Ayuku nonton ini, aku ingat banget pada waktu kecil aku dibeliin sikat gigi sama sampo, sama pasta giginya, sikat giginya juga, namanya Kodomo. Aku ingat banget kakakku pulang bawa itu, saking sayangnya sama aku. Pada waktu dulu di kampung gak ada yang tahu kalau ada sikat gigi anak-anak, ada sampo buat anak-anak, tuh gak ada yang tahu pada waktu dulu. Dulu gak ada yang tahu kalau ada yang kayak gitu-gitu. Baru sekarang-sekarang ini kan, ibarat kata dulu di kampung tuh mana ada, yang ada aja pakai Pepsodent aja gitu kan. Cuma dulu saking sayangnya mereka tuh pokoknya setiap pulangnya dipikirin tuh aku oleh-oleh, bukan yang lain. Itu hebatnya kakak-kakakku, dan kakakku yang perempuan doang itu yang kayak gitu. Dan ya satu-satunya cuman Yukti doang, yang lain mah enggak. Kurang, yang lain kurang perhatiannya. Dan pokoknya intinya, entah ada yang bisa membantu atau mengenal sosoknya, atau mungkin justru kakakku mungkin bisa melihat video ini. Aku pengen ingetin, kalau emang kakak pernah merasa orang, gak mungkin kok orang tuh lupa asalnya, tuh gak mungkin. Pasti dia sadar, dia tahu kalau oh aku dulu dari Lampung, oh aku orang Jawa, aku punya adik yang namanya Tulus. Kalau dia lupa sama aku tuh gak mungkin. Sekarang setiap aku selesai sholat, aku doanya cuma minta sama Allah, ya Allah ingetin kakakku sama aku, cuma itu doang. Kalau dia inget sama aku, pasti dia pasti tahu aku, pasti lihat aku, pasti dia tahu aku. Dia ingat nama Tulus, pasti dia tahu aku. Karena apa ya, ya aku paling dekat sama dia, dan dia juga paling dekat sama aku. Dan banyak hal yang memang gak bisa aku ceritain di sini, tapi harus aku ceritain. Biar Yayu kalau nonton sadar, atau biar ada yang mengenal, mungkin sama-sama perantau ya kan, kita nggak tahu kan, sama-sama merantau terus subscriberku, kemudian ternyata dia dikasih kesempatan sama Allah untuk, oh kayaknya aku pernah punya temen yang historinya sama seperti yang Mas Tulus ceritain, terus nyampein, terus ya sekali lagi kalau Gusti Allah berkehendak tinggal kun fayakun loh rek. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Jadi saya kembalikan kepada yang mau membantu, saya doakan terima kasih. Saya hanya bisa berterima kasih, saya doakan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Sekali lagi saya hanya minta keajaiban dari Allah untuk diberikan jalan yang baik, untuk mendapatkan kabar terbaik soal kakakku yang sudah 19 tahun di Malaysia ini. Sekali lagi namanya Mbak Munjayati. Beliau TKW asal Lampung Timur Wai Jepara.
Kalau usianya saya tidak tahu, aku nyebutnya Yukti. Bilang aja kalau misalnya dia kenal, mungkin pernah, pasti dia tahu asalnya. Aku yakin banget dia nggak akan lupa sama asalnya. Dia ibunya namanya Sakinem, bapaknya namanya Marsam atau Jiman. Namanya bapaknya Marsam atau Jiman, mamanya namanya Sakinem, adiknya namanya Tulus yang gendut. Aku berhari-hari mimpi kakakku terus guys. Aku nggak mau firasatku jelek, maksudnya kakakku lagi dalam masalah atau apa, aku nggak mau kayak gitu. Tapi selama 19 tahun baru 3 hari berturut-turut ini aku mimpi. Dan yang terakhir mimpiku adalah dia tuh nanggap kuda lumping guys, nanggap jaranan. Yang notabene aku tuh nggak suka sama jaranan sebetulnya. Aku takut sama jaranan. Jadi dia tuh datang ke Jakarta, perasaanku nanggap kuda lumping buat nyenengin aku katanya. Nah kan, ini beberapa hal yang mungkin agak sedikit bergejolak di hatiku dengan, ya selama ini cuma bisa mikir doang. Selama ini cuma bisa, ya Allah mau sampai kapan sih kayak gini gitu lah. Cuman mikir doang sih. Tapi selebihnya ya sudahlah, namanya juga kehidupan. Semua orang punya hak. Semua orang punya cara hidupnya masing-masing. Mungkin Allah menentukan garis hidup kakakku kayak gini, tapi kalau boleh aku minta sama Allah, ya mudah-mudahan Allah kasih keajaiban, Allah kasih kesadaran buat kakakku ingat sama aku, terus bisa pulang, bisa ngumpul lagi. Aku pengennya kayak gitu. Jadi biar di rumah ada yang ngurus, atau setidaknya kalau toh dia nggak bisa pulang lagi, setidaknya kami mendengar kabar atau komunikasi kami tersambung lagi. Hanya itu sih. Teman-temanku, subscriberku, doain ya, mudah-mudahan Allah ijabah untuk membantuku bertemu dengan kakakku lagi. Kalau ndak pulang, setidaknya ada komunikasi. Mudah-mudahan usahaku nggak sia-sia dan Allah bantu. Dari doa kalian semua Allah ijabah, kemudian Allah juga membantu dan bisa tersambung seperti dulu lagi. 19 tahun guys, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Hal yang paling memprakarsai aku atau mempengaruhi aku untuk segera bisa tahu kabar kakakku adalah karena aku betul-betul pengen, ya memang pengen tahu. Gara-gara mimpiku 3 hari ini sebetulnya ada apa, atau kakakku lagi sakit atau apa, dan aku prasangkaku sih baik aja, prasangkaku, mudah-mudahan bukan karena sesuatu yang buruk. Ya. Oke teman-teman yang minta Mas Tulus spill kakaknya Mas Tulus, ya sudah, Mas Tulus sudah spill, dan itu cerita yang sebenarnya. Beliau yaitu asalnya dari Lampung Timur, namanya Munjayati, mama jenenge Sakinem, bapak jenenge Marsam, adik jenenge Tulus Wardi karo Ponijan. Lek jenengan kerso atau kalian tahu ataupun yayu yang lagi nonton ini, mulai yuk, mama karo bapak wis ra ono. Sama nopar lali karo kampunge, lali karo anake, lali karo adine. Nek nonton iki yo ora kelingano, yang penting sampean yo eling, komunikasi sampai putus ya. Kalau emang selama ini mungkin ya yuk nonton tapi diam-diam karena malu atau apa, apapun masa lalunya, aku nggak akan anggap apapun. Kamu tetap yayukku, sampai tetap yayukku. Jadi ya terserahlah soal masa lalu. Yang penting sekarang kalau bisa kita bisa ngumpul, mangan ramangan sih penting kumpul, cilik gede nih sih penting sehat kabeh ngumpul ning omah. Maksudku gitu, apalagi ini mau haul mama yuk tanggal 12. Jadi kalau bisa ya yuk pulang. Teman-teman makasih banyak ya sudah mau dengerin ceritanya Mas Tulus malam hari ini. Mudah-mudahan sambil denger cerita sambil bisa buat teman tidur juga. Mas Tulus minta maaf kalau banyak kekhilafan, banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang enak disampaikan atau didengar. Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah terus mensupport Mas Tulus. Sekali lagi untuk kalian yang sedang bekerja, selamat bekerja. Untuk yang sudah mulai beranjak tidur, selamat tidur. Mudah-mudahan mimpi indah dan Allah permudah segala urusan baik kalian. Terima kasih banyak orang baik. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, mimpi indah ya. Dah.